sakit. Akhirnya gereja adalah sekolah untuk mengajar dan mendidik orang-orang yang tidak terpelajar, yang tidak memiliki banyak pemahaman. Karena gereja adalah rumah sakit, dan sekolah. Para sekerja dan penatua harus esa dengan Tuhan untuk membesarkan, menyembuhkan, memulihkan, dan mengajar orang lain dalam kasih. Amin. Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Saya sangat terjamah pagi ini. Ya, Yohanes 13 ayat 34 sampai 5. Tanda bahwa kita milik Kristus adalah saling mengasihi. Ya. Kemudian di 1 Korintus 12 ayat 31, ya, kita harus berusaha memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ya. Jadi hari ini, ya, mengejar karunia itu penting. Tetapi memperhidupkan kasih itu jauh lebih penting, ya. Karena ketika kita memperhidupkan kasih, kita belajar untuk menjadi sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna, ya. Karena itu, ya, pagi hari ini, ya, terang Tuhan, ya, menyoroti, ya, bahwa saya perlu memiliki kasih, ya, bukan dari alamiah. Kalau dari alamiah itu terbatas, ya, ada limitnya, ya, sehingga kalau mengasihi dengan alamiah pasti hanya bisa mengasihi orang yang baik, tidak bisa mengasihi orang yang jahat. Ini adalah satu hal yang Tuhan sendiri pernah teladankan, ya, ketika dia di atas kayu salib, ya, terhadap orang-orang yang menganiayanya. Dia mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, ini adalah kasih ilahi. Ya, karena itu, pagi hari ini, ya, Tuhan menyoroti saya, supaya kasih saya bukan alamiah, tetapi kasih yang berasal dari hayat ilahi Bapa, sehingga bisa mengasihi semua orang. Kasih yang berasal dari persekutuan dengan Bapa, sehingga bisa menjamah orang-orang yang mereka belum percaya Tuhan. Puji Tuhan, saya perlu belajar memiliki kasih ini, disempurnakan hari demi hari. Amin. Puji Tuhan. Jadi terangi lebih tegar, lebih baru tentang kasih. Ternyata walaupun kita anak punya hak menjadi anak, kuasa pengurapan yang unlimited, mungkin karunia, bisa saja Tuhan memberi karunia-karunia yang unggul, yang hebat. Tetapi tanpa kasih semuanya itu berbunyi nyaring dan tidak ada faedahnya. Karena Allah itu sesungguhnya adalah kasih. Hakikat Allah kasih, esensi Allah kasih. Utuhnya Allah itu adalah kasih. Jadi seringkali saya terpengaruh dengan alamiah. Jadi alamiah itu selalu ingin yang baik. Menurut saya yang baik ini yang baik. Dan menolak yang jelek-jelek. Tapi berdasarkan ayat, ya, bukan berdasarkan ayat Kristus. Dan Kristus itu kasih ada. Saudara, saya belajar mengosongkan diri, baik maupun jahatku itu semuanya sama. Baik pun itu pakai alamiah, itu pasti nanti akan membenci yang tidak baik, yang padahal Tuhan mengasihi semuanya. Kristus biarlah ayat Kristus saja yang kuperhidupkan, egoku minggir, sehingga tidak berisiko mengeluarkan hal-hal yang bukan Kristus. Amin. Ya, saya diterangi bahwa
Seringkali ada ungkapan bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu judulnya sebenarnya dua suku kata, yaitu K dan C, kasih, love. Ya, sebenarnya kasih itu adalah hakikat Allah sendiri. Allah adalah kasih. Dan yang terpenting di sini adalah kasih adalah diri Allah sendiri yang masuk ke dalam kita melalui hayat kita, ya. Bahkan kasih adalah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah itu adalah kasih dan memberi kita roh kasih. Ya, kiranya kasih inilah yang memotivasi seluruh tindakan kita, bukan kasih yang alamiah dari kita, tetapi dari Allah, ya, melalui hayatnya pada kita untuk mengasihi orang lain. Bahkan di dalam gereja dikatakan di sana adalah rumah sakit untuk menyembuhkan, untuk mengajar. Ya, itu kiranya kasih yang berasal dari diri Allah sendiri yang masuk ke dalam diri kita. Ini menjadi tindakan kasih kita. Amin, amin, amin.